Halo semua, bertemu kembali dengan saya, Vincentius Diastito, dengan NIM 56202022 dari D3 Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu game. Langsung saja simak video berikut ini. Game atau permainan. Game atau permainan merupakan suatu kegiatan di mana di situ terdapat aturan yang berfungsi untuk membatasi perilaku kita saat melakukan permainan. Peraturan juga berfungsi untuk menentukan permainan. Permainan sendiri merupakan sebuah sistem di mana kita berperan sebagai player atau pemain yang dihadapkan dengan sebuah konflik. Dan tentunya konflik tersebut hanya buatan semata. Kata game sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual yang juga dapat diartikan sebagai arena keputusan dan juga aksi permainannya. Dalam game, ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Lalu, teknologi game dari masa ke masa. Seorang penemu, pengembang, permainan, dan teknisi Amerika kelahiran Jerman merupakan penemu game pertama kali, yaitu Ralph H. Baer pada tahun 1966. Permainan di televisi, dan pada saat itu Ralph bekerja di perusahaan Sanders. Game tersebut dipatenkan pada tahun 1968 dan nama game tersebut adalah Brown Box. Kemudian paten tersebut dilisensi oleh Magnavox Odyssey dan menjadikannya sebagai game konsol pertama pada tahun 1972. Dan tak berselang lama, Ralph juga menemukan kontrol pistol untuk video game yang bisa dimainkan oleh gamer di televisi. Lalu pada tahun 1972, mulailah bermunculan berbagai game, mulai dari game Pong contohnya. Game Pong merupakan hasil temuan dari Nolan Bushnell dan Ted Dabney yang mendirikan sebuah kemitraan di bidang pembuatan game. Dan game Pong merupakan sebuah game jenis multiplayer dengan controller. Game Pong memerlukan koin untuk dapat memainkannya pada masa itu. Tidak hanya itu saja, pada tahun ini banyak sudah berkembang perusahaan-perusahaan game yang menambah gamenya untuk dipasarkan. Seperti contohnya yaitu Grand Track, ada Tank, Wheels, Gunfight, dan Seawolf. Lalu kita lanjut pada tahun 1978 sampai 1982. Pada tahun ini muncullah game dengan konsep skor dan timer yang dimana akan mendapatkan nyawa si pemainnya itu sendiri jika player dapat melebihi skor minimum dan dapat menyimpan data skor tertinggi di dalam game ini. Contoh gamenya seperti Space Invaders dan Pac-Man. Lalu tahun 1983 sampai 1995, perusahaan di Jepang menciptakan sebuah perangkat yaitu Nintendo. Dan pada era ini, peran joystick, keypad mulai tergantikan dengan gamepad dan joypad. Selanjutnya tahun 1987 sampai 2004. Berkembang dengan pesat dan akhirnya perangkat game yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu PlayStation, sudah ditemukan dan dipasarkan tentunya. Perangkat ini sudah menggunakan CD drive untuk dapat memakainya. Dan penggunaan tersebut masih dipakai pada tahun 2005 sampai mungkin sekarang di beberapa tempat masih ada orang yang menyimpannya. Namun pada zaman sekarang sudah tergantikan oleh peralatan yang lebih modern lagi dan lebih canggih kembali. Kita tentu sudah merasakan sendiri tentang fitur-fitur yang sudah diberikan kepada kita melalui game-game, melalui perangkat-perangkat seperti PlayStation dan yang lainnya pastinya.
Lalu kita lanjut pada jenis-jenis game. Yang pertama ada arcade game. Mungkin dulu kita sering mendengar dingdong. Nah, dingdong ini lah salah satu contoh dari arcade game. Arcade game ini biasanya berada di daerah khusus dan mempunyai box atau mesin khusus untuk jenis video game tertentu. Yang kedua ada PC game. PC game merupakan video games yang dimainkan menggunakan konsol tertentu. PlayStation contohnya. Lalu ada handheld games. Handheld games yaitu suatu perangkat yang dimainkan di konsol khusus video game yang bisa dibawa kemana-mana. Contohnya seperti Nintendo DS dan juga Sony PSP. Lalu ada genre game. Beberapa genre game di antara lainnya yaitu yang pertama ada aksi shooting atau tembak-tembakan. Lalu ada pertarungan, ada aksi, dan yang terakhir ada petualangan. Lalu kita ke industri game. Diawali dengan game konsol dari Nintendo, PlayStation, dan lain-lain. Pada zaman itu di Indonesia hanya berperan sebagai distributor. Belum ada developer atau pengembang, dikarenakan kebanyakan masyarakat pada saat itu lebih banyak memainkan game bajakan. Karena terkait dengan tingginya disparitas harga antara kaset game original dibandingkan bajakan. Namun pada 2005 sampai 2006 mulailah bermunculan developer yang handal dengan copyright mereka sendiri tentunya. Hingga sekarang, sejumlah perusahaan game di Indonesia yang hasil karyanya cukup dikenal antara lain Arcade Studio, Ultimate Studio, Talk Production, Tinker Game, Touch 10 Game, dan lain-lainnya. Dampak dari game. Dampak game ternyata juga ada yang positif. Di antara lainnya yaitu membuat orang pintar, menambah konsentrasi, meningkatkan ketajaman mata, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, membantu bersosialisasi, meningkatkan kecepatan dalam mengetik, dan menghilangkan stres. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa game juga memberikan dampak negatif bagi kita. Di antaranya yaitu menimbulkan efek ketagihan, membuat orang terisolir dari kehidupan di sekitarnya, membuat orang menjadi malas, mengganggu kesehatan, menimbulkan masalah psikologis apabila terlalu dipikirkan, dan juga mengganggu kehidupan di dunia nyata. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai game dan sejarahnya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat semua dan salam sehat.